menaikkan doa syafaat bagi bangsa Indonesia, bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia, juga bagi GPI Genesaret kita terkasih. Mari tundukkan diri, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan syukur. Malam hari ini kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat maha tinggi. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Malam hari ini kami bersama-sama bersatu hati berdoa. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir melawat setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ini hidup kami, ini kerinduan kami, menaikkan doa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala ucapan syukur kami, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan satu pujian dipenuhi kemuliaan. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Hanya Dia yang layak untuk terima pujian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita pujikan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa bagi bangsa Indonesia. Kita masuk di dalam doa, kita satukan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama untuk bangsa dan negara yang kita kasihi.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur kesempatan yang indah ini. Tuhan boleh mengizinkan kami kembali untuk datang di hadirat Tuhan di dalam jam doa, untuk kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara, bangsa Indonesia yang kami kasih ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan melihat kami, anak-anak Tuhan dari Sabang sampai Merauke, yang saat ini terus menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, saat ini kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden bersama dengan wakil, bersama dengan para menteri, dan semua jajarannya Tuhan yang ada di pusat. Tuhan Yesus yang akan memberkati Bapak Presiden bersama dengan kabinetnya. Tuhan Yesus akan memberikan roh hikmat dan bijaksana, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil, biarlah itu semua berasal dari Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah itu semua rakyat bangsa Indonesia bisa merasakan bahwa pemimpin kami mempunyai hati yang bijaksana, hati yang mengerti akan segala apa yang terjadi dengan keadaan yang sekarang ini terjadi di bangsa kami. Bapa yang ada di surga, kami juga menyerahkan pemimpin yang ada di daerah-daerah. Tuhan akan memberkati, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Tuhan akan memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, supaya satu tujuan, satu visi dan misi seperti yang ada di pusat, yaitu bersama-sama mewujudkan negara bangsa Indonesia ini yang cinta damai, yang bersukacita, dan terlebih mereka mementingkan kepentingan untuk rakyat Indonesia, sehingga damai, sejahtera, dan sukacita boleh dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus campur tangan. Tuhan Yesus yang akan memberkati bangsa ini. Tuhan Yesus yang akan memulihkan bangsa ini, sehingga setiap apa yang dirasakan oleh bangsa ini, Tuhan mendengar. Lihatlah kami yang ada di dalamnya ini, Tuhan. Kami terus memohon, kami terus berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya badai ini akan cepat berlalu dan kami bisa merasakan sukacita bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap oknum-oknum, kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk memecah belah bangsa ini. Tuhan akan mendatangi mereka, Tuhan akan menegur mereka, supaya setiap oknum dan kelompok-kelompok yang menentang bangsa ini, Tuhan akan mengingatkan mereka, sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang bisa memecah belah bangsa Indonesia yang kami kasih ini, Tuhan. Bapa, kami percayakan bangsa Indonesia ini ke Tamu yang penuh kuasa. Tuhan akan memberkati senantiasa. Kami juga menyerahkan untuk kota Kediri, kota yang kami kasihi, di mana kami berada, di mana kami tinggal. Tuhan akan memberkati kota ini, supaya kota ini boleh menjadi tempat yang selalu aman nyaman untuk kami tempati. Juga wilayah Jawa Timur, Tuhan akan memberkati, supaya hari demi hari semakin baik keadaannya dan semakin kondusif, sehingga perekonomian kota kami, Jawa Timur, dan bangsa Indonesia akan kembali baik, dan semuanya boleh merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah
Inilah doa kami untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya di dalam hadirat Tuhan kami menemukan damai yang sejati. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan ketenangan bagi jiwa kami. Saat yang indah kami berhadapan dengan-Mu.
kepala bersama, kita berdoa bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia. Mari berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh bersama-sama tunduk kepala berdoa bagi bangsa dan negara, bagi gereja kami dan bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia. Oh Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa kami dan kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, malam hari ini kami berdoa bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia, secara khusus setiap pemimpin yang ada di GGBI ini. Tuhan, Engkau berkenan memberikan hikmat, memberikan pimpinan dan tuntunan supaya segala pertimbangan dan keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan rasa takut akan Engkau dan boleh membawa kemajuan bagi gabungan Gereja Baptis. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap lembaga yang ada di bawah naungan GGBI, baik itu di bawah YBI maupun di RSBI. Kami menyerahkan setiap lembaga pendidikan, kami menyerahkan lembaga pertanian di Bengkulu, kami menyerahkan juga LLB, kami menyerahkan juga Wisma Retreat Baptis. Demikian pula kami menyerahkan rumah sakit dan juga klinik yang ada. Kami mohon supaya setiap lembaga ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap karyawannya. Demikian pula bagi masyarakat di sekitarnya, supaya boleh menjadi nyala api bagi pekabaran Injil. Bapak, kami menyerahkan untuk setiap gereja juga yang ada di dalam naungan GGBI. Tuhan, berikan pertumbuhan bagi gereja-gereja ini, menyerahkan setiap hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di setiap gereja. Kami mohon supaya penyertaan dan berkat Tuhan terus melimpah kepada setiap gereja, demikian pula kepada setiap gembala sidang dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami jemaat yang setia. Ajar kami, tuntun kami untuk boleh menjadi jemaat yang mengasihi gereja dan mengasihi tubuh Kristus secara khusus dalam organ GGBI. Kami mendukung setiap program yang ada, kami mendukung setiap perencanaan yang sudah disusun. Kami boleh menjadi jemaat yang juga bergerak untuk menjadi saksi dan Alkitab terbuka bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk GGBI. Amin. Malam hari ini, mari datang di hadapan Tuhan, membawa hati yang tulus mendekat kepada Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan setiap rencana Tuhan bagi kami, bagi gereja kami. Ajar
11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapakku, ajar segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu terjadilah. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa bagi gereja kita bersama yang terkasih, GBI Genesaret. Mari kita mendoakan untuk gereja induk dan gereja cabang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena setiap pertolongan dan kasih kuasa Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, kami saat ini berdoa untuk pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi Wijaya, dan juga Bapak Pendeta Muda Gabriel Tusyafi bersama dengan keluarga. Kiranya kuasa Tuhan memberikan hikmat-Mu, taburan kebenaran firman-Mu boleh menguatkan untuk setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini, baik di induk maupun di cabang. Bapa, kami mendoakan untuk PPG dalam bersatu hati, setiap pelayanan boleh dikerjakan dengan rasa dan jiwa yang takut akan Tuhan. Semuanya dapat bekerja sama sesuai dengan talenta, setiap seksi menjalankan dengan penuh sukacita dalam setiap pelayanan, baik di induk maupun di cabang. Kau memberkati setiap pendanaan yang diperlukan, Kau mencukupkan setiap perbendaharaan yang dilakukan, kebutuhan-kebutuhan untuk gereja, Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendoakan untuk wanita baptis Indonesia, pria baptis Indonesia, sekolah minggu, baik dewasa maupun anak-anak, dan juga PKRMP, pelayanan-pelayanan yang dilakukan baik Sabtu maupun Minggu, penata layanan yang dilakukan supaya Allah terus campur tangan, memberikan hikmat-Mu, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Bapa, kami mendoakan untuk gereja induk dan gereja cabang supaya terus bekerja sama satu dengan yang lain, menjalankan visi misi untuk bertumbuh secara iman dalam keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia melalui GBI Genesaret, baik induk maupun cabang. Bapa yang mengasihi kehidupan kami, satu pergumulan kami yang Tuhan telah jawab, dan juga pergumulan-pergumulan yang lain, kami percayakan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan, menolong dalam setiap pemulihan, dan juga kasih kuasa Tuhan, damai sejahtera-Mu hadir dalam setiap sidang jemaat-Mu yang sakit, dengan pemulihan-pemulihan yang dari Tuhan Yesus Kristus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk setiap lansia, Tuhan juga campur tangan, mengucap syukur untuk keluarga yang terus menopang, dan juga mendoakan
untuk setiap lansia boleh bersatu bertumbuh dalam iman Kristus melalui wadah GBI Genesaret ini, baik induk maupun di cabang. Kami mendoakan Tuhan untuk pergumulan, pekerjaan, pasangan hidup, dan juga sekolah-sekolah yang akan dilakukan untuk anak-anak yang mau melanjutkan ke SMP maupun SMA, kuliah. Kasih kuasa Tuhan melingkupi, memberikan kuasa hikmat yang dari Tuhan bekerja melalui setiap doa-doa yang terus kita naikkan bersama, menguatkan setiap keluarga untuk masa depan setiap putra-putri mereka. Kami mendoakan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang undur, Tuhan juga tolong ketuk hatinya supaya bersama bertumbuh melalui GBI Genesaret, baik hidup maupun di cabang, bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan telah jawab. Untuk Mbak Erisa, Tuhan juga telah tolong dalam penyembuhan sakitnya. Kami percayakan pemulihan dalam kuasa-Mu. Kami mendoakan setiap keluarga ini untuk terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus akan memegang janji Tuhan dalam kehidupan kami, menyandarkan seluruh kekuatan kami dalam tangan kuasa-Mu, campur tangan dan pertolongan Tuhan mengalir, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Genesaret ini tetap kuat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Allah yang menjadi pengharapan kami dan juru selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama kita akan bersama menikmati firman Tuhan yang diberi judul Setia Sampai Mati. Mari kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jamaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita bersama berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami di surga. Karena begitu besarnya kasih-Mu kepada kami, saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan yang sudah kami baca. Sebelumnya Tuhan, Kau berkati keberadaan Ibu Budiono, Kau berkati keberadaan Ibu Kurnianingrum,
Kau berkati keberadaan Ibu Yuli Priyanto, Kau berkati keberadaan Ibu Haryo Prumnas. Demikian pula Engkau memberkati keberadaan Ibu Slamet, Engkau memberkati keberadaan Ibu Dian Lestari, Kau juga memberkati saudara kami Ruth Erisa, Kau berkati Bapak Heri Wicaksono bersama seluruh keluarga. Tuhan memberkati saudara-saudara kami semuanya. Tuhan menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga sakit penyakit yang saat ini diderita oleh saudara-saudara kami, mereka semua mengalami kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami yakin kesehatan, kekuatan Tuhan pulihkan. Terima kasih kalau saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita sudah seringkali mendengar apa itu kesetiaan, apa itu keteguhan hati, apa itu ketaatan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, semua menunjuk kepada satu perkara, bahwa orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus haruslah hidup dalam kesetiaan dan di dalam keteguhan hati dan ketetapan untuk melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kesetiaan ini penting untuk kita perhatikan? Coba kita perhatikan sejenak dalam lingkungan kita. Di dalam hidup kita, saudara-saudara, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu di mass media ramai diberitakan ada seorang suami yang tega menghabisi seorang istrinya. Itu terjadi oleh karena istrinya tidak setia kepadanya, di mana di dalam hidupnya memiliki seseorang yang lain yang bukan suaminya. Dan kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya terjadi pertengkaran, penganiayaan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Nah, di dalam bagian ini kita juga perlu mengingat, di mass media juga seringkali diberitakan bagaimana ada seorang karyawan yang di dalam kehidupan mereka kemudian kehilangan pekerjaan oleh karena mereka tidak setia pada pekerjaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kehidupan kita orang-orang percaya. Kita harus nyata di dalam buah, yaitu buah roh yang ada dalam hidup kita, yaitu harusnya ada kesetiaan. Tanpa kesetiaan, hidup kita masih ada di dalam kedagingan, yang berarti bahwa hidup saudara dan saya juga tidak berkenan kepada Allah. Di dalam hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, di sana menyatakan bahwa jikalau kita tidak setia, maka saudara dan saya pasti akan direndahkan. Jadi di dalam bagian ini, kesetiaan itu sangat menentukan kualitas kehidupan di dalam hidup kita, dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu pemikiran bagi kita semuanya. Di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi, sebenarnya kalau kita berpikir kesetiaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita kepada sesama, kita sedang diuji. Apakah kita masih tetap setia beribadah dan menyembah kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini? Demikian juga apakah kita tetap memiliki kesetiaan pada pasangan hidup kita, bahkan di tengah beragam persoalan yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah perekonomian yang ada ini, apakah kita masih tetap setia kepada keluarga? Apakah kita masih, oleh karena dampak COVID-19, kita kehilangan kesetiaan terhadap semuanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita semuanya, masih adakah kesetiaan kita di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok ini? Saudara, saya mau tegaskan, milikilah kesetiaan, sebab hal itu akan menjadikan kita dapat terus memegang teguh
kebenaran. Kita dapat terus bertanggung jawab di dalam kehidupan kita terhadap apa yang dipercayakan kepada kita semuanya. Sehingga pada akhirnya di dalam kehidupan kita, pada saat saudara dan saya tetap setia, saudara dan saya akan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pun menyatakan kesetiaannya di dalam segenap aspek kehidupan kita. Hendaknya ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita, menjadi satu pergumulan bagi kita semuanya. Jikalau Tuhan setia kepada kita, hendaknya saudara dan saya pun bersikap sama. Kita harus tetap setia kepada Allah, tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus, setia dalam berdoa, setia dalam beribadah, dan setia di dalam melayani Dia. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau dalam kehidupan kita sudah setia kepada Allah, tentulah saudara dan saya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, di sanalah saudara dan saya akan melihat bahwa kesetiaan kita kepada Allah akan berdampak pada kesetiaan kita kepada sesama. Terlebih setia kepada pasangan hidup dan setia kepada keluarga kita. Hingga pada akhirnya dalam hidup kita, di dalam menjalani kehidupan, saat kita tetap setia di dalam Dia, segala berkat kasih karunia-Nya dinyatakan dengan berkelimpahan dalam hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kalau saat ini Kau telah menyatakan peringatan kepada kami tentang kesetiaan, sehingga kami boleh menyadari betapa pentingnya arti kesetiaan itu, baik ketika kami setia kepada Allah, sehingga dalam hidup kami memiliki kesetiaan kepada sesama kami. Bapa, ampuni kami jikalau selama ini kesetiaan itu luntur oleh karena pandemi COVID-19. Ampuni kami jikalau selama ini oleh karena berbagai situasi kondisi yang ada, kesetiaan kami memudar baik kepada sesama maupun juga kepada keluarga. Bapa, kami percaya Kau pulihkan hidup kami semuanya, sehingga di dalam hidup kami bersama-sama kami boleh memiliki kesetiaan itu kembali, setia kepada Allah terlebih, dan biarlah itu semua menjadikan kehidupan kami memiliki dampak untuk hidup setia kepada sesama, setia kepada pasangan hidup khususnya, dan juga setia kepada keluarga, sehingga dalam hidup kami boleh merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu terus menyertai kami di saat kami kembali ke dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau menyatakan berkat rahmat, damai dan sejahtera di dalam kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kehidupan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur.